Direl, kita tunggu pembicara dulu ya. Oke. Halo Elika. Hai Cici, baru pulang ya? Sorry, sorry, sorry. Sorry telat nih ya Iya, 2 menit ya. Aduh, maafkan, maafkan. nggak apa-apa Ci, yang penting mulai. Suara saya jelas kan nih? Saya nggak pakai earphone soalnya. Jelas kok Ci, jelas. Kedengaran. Alright. Guys, sip, sip. Apa kabar nih teman-teman di Palu? Elika sehat ya? Iya Ci, apa di Palu ya lebih mendingan lah Ci daripada Bandung. Bandung gimana Ci? Hmm, sebenarnya sih biasa aja ya. Cuman tingkat kematiannya semakin tinggi, tingkat yang kenanya semakin tinggi, agak scary ya, agak takut ya. Tapi well, oke lah. Masih oke, masih oke. Banget yang dekat kampus itu apa asrama apa angkatan udara ya? Oh, enggak, jauh, jauh, jauh. Itu di daerah utara yang mau, apa namanya, secapa. Di Cimahi ada, di Secapa juga ada. Tapi enggak sih jauh, jauh dari asrama kita sih jauh. Oh kirain ini belakang kampus itu Ci, bukan ya? Bukan yang belakang itu kita, bukan. Jadi agak jauh lah ya. Tapi ya masih di Bandung-Bandung juga, Kak. Takutin juga. Ya sih. Oke, sebentar ya. Ini kayaknya saya harus ganti pakai. Boleh Ci, siap-siap dulu apa gitu yang diperluin. Elika, oke, bisa dengar suara saya? Dengar kok Ci, dengar jelas. Siap, 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 siap. Siap. Oke, Oke. selamat malam teman-teman semuanya yang ada di rumah. Yang lagi nonton IG Live ini, thank you banget buat kalian yang udah gabung. Thank you juga nih buat Cici, Pauline yang udah mau bersedia menjadi pembicara kami malam hari ini. Thank you banget Sama. Ci. Kami atas nama pengurus remaja dan juga anggota remaja Komisi Remaja GKI Palu mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk kesediaan Cici untuk sharing malam hari ini ya Ci. Thank you so much. Dan sebelum kita mulai, kita doa dulu kali ya Ci ya. Okay, sure. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih jika dari tadi pagi hingga siang, sore, Tuhan boleh memberkati kami di dalam aktivitas kami. Dan bahkan malam hari ini, Tuhan beri kami kesempatan untuk sama-sama mendengarkan sharing dari Ci Pauline. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan ini. Dan di malam hari ini kami mau serahkan sharing kami malam hari ini bersama dengan Cipau ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati juga Cipau di dalam menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman yang belum join, biarlah mereka boleh ikut bersama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam IG Live pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan juga berdoa. Amin. Amin. Thank you. Praise the Lord. Ya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, for your information nih, pembicara kita malam hari ini namanya adalah Ci Pauline Wijaya. Nah, kami panggilnya di STTB Ci Pau. Nah, Ci Pau ini dosen saya, teman-teman. Dosen saya di STTB. Dan di STTB, Ci Pau pegang bagian pendidikan ya, Ci ya?
bagian pendidikan. Kemudian beliau juga tidak hanya mahasiswa SPDK sih, tapi juga mahasiswa teologi, STH juga ada yang diajar kelasnya oleh Cipau. Nah, saya pernah ikut juga kelas Cipau waktu itu kelas apa ya, Cip? Pelayanan anak. Anak. Ya? Pelayanan anak Ya, pasti aku bener. ajar. Karena digabung ya, Ci ya. Iya, betul. Rame banget, dan ditambah lagi dengan dosen kita Cipau itu bikin tambah rame karena Cipau orangnya keren lah menurut saya mah. Enggak lah, ribut, bukannya keren, ribut. Ya, ribut, asik tapi. Nah, teman-teman, Cipau selain melayani di STTB, Cipau juga melayani di gereja GKI Anugerah ya, Ci ya. Tapi nggak full time, cuman pelayan biasa aja, worship leader. Nah, karena Cipau memang berasal dari sana ya, Ci ya, asal gerejanya ya. Betul. Iya. Nah, itu sedikit informasi buat teman-teman supaya kenalan juga buat pembicara kita malam hari ini. Ya, betul Dan sekali. mungkin juga, jadi Ci sebenarnya aku nih baru juga sebenarnya, Ci, baru jadi pembina yang baru begitu, gantiin pembina yang sebelumnya. Jadi salam kenal juga ya buat semua teman-teman yang di rumah. Iya. Karena sempat kenalan belum sempat ketemu semuanya, jadi ya lewat IG Live saya memperkenalkan diri saya Elika, mahasiswa praktek 1 tahun STTB dari STTB. Saya pembina remaja yang baru. Ya, itu saja, sekian. Kalau Elika nakal, kasih tahu saya ya. Tuh, macam. Oke. Gimana, Kak? Nah, teman-teman, malam hari ini tuh kita akan bahas satu tema, yaitu Christianity and K-drama or K-pop ya. Nah, dulu itu Cipau ini pernah buat IG Live dengan tema seperti ini ya, Ci ya, bersama dengan salah yang gak kalah seru juga, Ibu Dwi. Dia juga salah satu dosen yang keren lah. Ini kalau Bu Dwi nonton, aduh. Saya nggak bisa sih, teman saya belum bilang di mana, nanti saya kasih tahu ya. Siap. Nah, di dalam di dalam IG Live itu saya sempat nonton, Ci. Jadi aku sempat nonton dan menurutku sangat memberkati begitu ya, dan itu jadi sesuatu yang relate banget gitu buat anak-anak remaja anak-anak remaja yang saya pernah layani begitu di gereja-gereja sebelumnya. Itu emang banjir banget. Snapgram tuh tiap hari pasti ada tentang itu, Ci, tentang gitu ya. Iya bener, Ci, saking mereka mengidolakan begitu. Dan itu jadi sesuatu yang sepertinya saya rasa harus di-sharingkan begitu ya, di-sharingkan supaya anak-anak Tuhan itu maksudnya ngerti gitu ya, ngerti gimana mereka harus bersikap ketika mengidolakan sesuatu begitu ya. Oke. Nah, malam hari ini tema kita adalah itu tadi, Christianity and K-pop or K-drama. Dan di sini Cipau bakalan sharing ya, Ci, tentang banyak hal lah tentang kehidupan kekristenan dan juga ya, ada hubungannya dengan K-pop or K-drama ini. Jadi kita Cici bakalan sharing begitu ya tentang apa sih yang membuat anak-anak remaja itu sangat tertarik begitu ya sama K-pop and K-drama ini. Apa sebenarnya yang membuat, apa yang jadi daya tarik begitu ya, sampai tidak cuma anak-anak Tuhan, tapi hampir semua anak remaja itu mengidolakan mereka begitu, sangat menyukai mereka. Dan boleh nggak sih anak-anak Tuhan tuh ngefans gitu dengan dunia K-pop or K-drama ini? Terus apa sih sebenarnya batasan-batasan sebagai anak Tuhan di dalam
mengidolakan dunia K-pop or K-drama ini gitu. Dan mungkin juga Cici belajarin begitu bagaimana caranya supaya kita anak bisa jadi berkat di dalam kecintaan kita terhadap K-pop or K-drama ini gitu. Oke, banyak banget ya Elika pertanyaannya. Aduh. Dipersiapkan Ci. Tapi sebelum saya mulai nih ya Elika ya. Ini ada beberapa orang nih yang masuk. Coba dong, kasih tahu ke saya sekarang ini drama Korea apa yang sedang kalian nonton? Ayo, chat. Elika juga masuk dong ya, ayo. Drama Korea apa yang lagi kalian tonton sekarang? Atau kalau misalnya nggak lagi nonton, misalnya yang kalian suka banget, ayo tulis di chat, baru nanti saya mulai. Drama Korea. It's okay to not be okay. Yeah. It's okay not to be okay. Oke, ya Kim So Hyun. Oke, Kim So Hyun. Oke, saya suka banget sama dia soalnya. Yang lain gimana yang lain? Yang lain coba masuk simpan di chat ya, di chat tulis drama apa yang kalian sedang tonton. Nonton drama apa? Yes, betul. Sambil nanti saya bahas ya. Sebenarnya memang kalau aku sih ngerasa ya, yang namanya K-drama atau K-pop itu tuh memang sedang fenomenal itu mungkin 20 tahun terakhir lah ya. Mungkin 92 itu mulai dikenal, tapi mungkin baru hebohnya itu 10 tahun terakhir lah. Mulai dari keluarnya si Psy, Gangnam Style. Nah, itu mulai Korea tuh kayak dikenal gitu. Ada seorang namanya Psy dan dia bikin yang Oppa Gangnam Style itu. Ya, jadi termasuk drama-drama Korea dulu tuh waktu saya muda, saya udah tua soalnya ya teman-teman ya. Waktu saya muda itu tuh saya suka banget Japan drama Jepang gitu. Jadi kalau drama Jepang tuh bisa, kalau Korea kan lewat. Awalnya Jepang dulu kan yang bikin drama gitu. Wah bener tuh saya suka nonton tuh sampai terus panjang-panjang 28, 32 gitu loh serinya loh Kak. Jadi lebih panjang gitu enggak. Jadi dulu tuh Korea tuh nggak ada apa-apanya. Tapi semulai 2012, 2013 mulai tuh bermunculan tuh ya drama-drama Korea dan sebagainya. Tadi ada yang ngomong Hospital Playlist, yes. Ini sebelum saya lanjut, kalau kalian suka Hospital Playlist, nonton juga Reply 988 dan nonton juga Prison Playbook. Itu direkturnya tuh sama yang bikin Hospital Playlist and so good. Bagus banget. It's very well recommended. Ya, jadi kalau ngomongin drama Korea, aku mau nanya sama kalian ya. Kalau misal kenapa kalian lebih suka Elika dulu lah ya. Elika nonton sinetron nggak? Enggak. Apa bedanya sinetron sama drama Korea? Sama tahu. Coba apa yang ngebuat kamu lebih nonton drama Korea daripada nonton sinetron Indonesia? Yang pertama udah pasti visualnya, Ci. Itu tidak bisa dipungkiri. Oke, visualnya. Terus? Karena ya beda begitu visualnya. Terus kemudian yang kedua karena actingnya kali, Ci. Jadi kalau orang Korea lebih all out gitu kalau mengekspresikan diri mereka di dalam acting. Nah, sedangkan kalau orang Indonesia masih kayak jaga image gitu-gitu loh, Ci. Jadi lebay. Iya, lebay. Terus satu hal lagi, Elika, mungkin teman-teman juga setuju. Kalau drama Korea tuh ya 16 seri beres. Tapi kalau Indonesia tuh kan bisa sampai 100 seri gitu kan. Udah gitu jalannya kemana-kemana dan sebagainya. Jadi lebay lah gitu ya berlanjutnya kemana. Dan kalau aku sih ngerasa nonton drama Korea tuh lebih real kejadian-kejadiannya, terus mungkin lebih menarik gitu ya, jalan-jalan ceritanya gitu kan, mungkin itu yang ngebuat kalian jadinya lebih tertarik ya. Nah itu kalau misalnya drama ya, ini belum banyak, ini coba saya berharap yang masuk ke ke ini bisa banyak chatting juga gitu ya, kasih masukan-masukan. Sekarang kalau ngomongin K-pop,
Ini karena kita ngomongin soal Korean culture ya, nggak cuman drama tapi juga music. Nah, kalau ngomongin soal K-pop musicnya, nah Elika suka siapa? Kalau K-popnya aku nggak terlalu banyak suka sih, Ci. Cuman Oh. tahu aja gitu, apa yang ngetopnya gitu. Oh, I see. Oke, teman-teman yang lain nih yang masuk di chat, yang masuk ke IG Live, buat kalian siapa yang kalian sering banget dengerin lagunya? Ayo, tulis. Ya, terus udah gitu ya boleh ditulis kenapa sukanya. Kalau tadi ada yang nulis BTS, kenapa sih suka BTS? Hah? Kenapa suka BTS? Kalau kalian buka laptop saya ya, kalau kalian lihat gitu ya, saya buka laptop, itu udah ada playlistnya, playlist saya. Pas pertama kali buka nih, yang depan saya tuh langsung BTS. Karena saking seringnya saya play ya. Atau yang kedua tuh sebenarnya GOT7. Saya nggak tahu berapa banyak dari kalian tahu GOT7, tapi saya suka mereka dibanding BTS karena lagu-lagunya GOT7 lebih bisa dinikmati gitu, lebih bisa dinyanyikan gitu daripada lagu-lagunya BTS yang lebih upbeat. Oke, teman-teman yang lain gimana? Oh, Seventeen. Yes, Seventeen juga saya dengar beberapa lagunya. Nice juga. Oke, kalian bisa tanya juga langsung ya, kayak tadi ini Sean nanya, ada yang bisa jelaskan nggak sih kenapa K-pop lebih banyak penggemarnya dibanding genre musik yang lain? Yes, aku akan bahas soal itu kenapa. Oke, Tessa, kamu suka siapa? BTS ya, Tessa kayaknya ya. Tessa lebih suka BTS kayaknya ya. Tessa tadi mau hospital playlist, Ci. Apa? Tessa tadi yang jawab hospital playlist. Oh iya, betul. Tessa, kamu suka dengerin lagu Korea nggak? Lagu pop-popnya Korea? Kalau misalnya suka, siapa yang biasa kamu dengerin? Seventeen ya, oke. Seventeen juga oke. SF9 juga oke. Saya lebih banyak dengerin boy band lah daripada yang cewek paling mungkin sekarang yang saya dengerin kadang-kadang sih ya Twice, ya Molen kadang-kadang. Tapi buat aku sih ya I enjoy the music, that's all gitu ya. Saya sangat enjoy musiknya doang ya. Tapi hari ini saya mau ngebahas kalau misalnya kalian suka drama, kalian suka musiknya, pertanyaan berikutnya saya, apakah jadinya kalian suka culture-nya Korea? Kalau buat saya, biasanya ini akan selalu berhubungan, Elika. Karena bagaimanapun sekarang ya, kalau saya lihat, nggak tahu di Palu, tapi di Bandung, restoran Korea semakin banyak. Oke? Sama ya? Udah gitu, snack-snack Korea semakin banyak. Berapa banyak dari kalian sekarang banyak juga, makan ramyeon. Ramyeon lah sebutnya, ramyeon, kimchi gitu kan. Terus banyak snack-snacknya Korea dan sebagainya. Karena bagaimanapun kalau kita menyukai sesuatu, negara sesuatu, itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya culture atau budayanya, termasuk makanan biasanya. Nah itu pasti akan selalu berhubungan satu sama lain. Nah, saya akan lanjut soal soal Korean Wave ini ya. Soal Korean Wave ini kenapa sih bisa sangat amat booming gitu ya, sangat amat booming dan langsung bisa kayak gila dalam 8-10 tahun langsung zut gitu ya, sangat cepat, bahkan lebih populer sekarang ini dibanding Western. Ya nggak sih, dulu nggak tahu ya kalau zamannya Elika, kalau zamannya itu masih menikmati yang namanya Mariah Carey lah, Backstreet Boys lah, ketahuan banget nih kayaknya umur saya ya. Jadi boyband Amerika tuh sangat amat terkenal gitu ya. Tapi mulai 2012, 2013 tuh bahkan Justin Bieber dan sebagainya itu kayak udah langsung turun dan akhirnya digantikan dengan yang namanya Korean Wave. Itu ya, terus langsung mulai masuk kok saya jadi lupa, Big Bang, lalu mulai kok saya jadi lupa ya beberapa, pokoknya musik-musik yang Super Junior
yang lebih senior lah seperti itu, langsung membumi, langsung mendunia gitu, bukan membumi, mendunia. Kenapa? Karena ini Asia. Ya, dan kita tinggal di Indonesia. Jadinya sangat cepat dan bagaimanapun visual yang ditawarkan memang sangat menarik ya. Yes, betul. Sangat menarik gitu. Balik lagi, Super Junior. Ini ketahuan umurnya kalau yang suka Super Junior biasanya ya. Ya, jadi tadi kenapa makanya bisa sangat booming karena pertama ini Asia. Lalu yang kedua, visualnya tuh jauh sangat amat menarik. Kulit putih, hidung mancung, rambut lurus, terus kayaknya kalau kalian penyuka culture Jepang, itu kayak tampilan-tampilannya manga. Ya, jadinya sangat amat perfect gitu kan. Dan yang paling membedakan tuh adalah dance. K-pop itu bukan aliran, jadi kalau K-pop itu salah satu genre gitu ya, genre musik. Saya ambil dari satu tulisan, dia salah satu dosen di Berkeley, dia nulis seperti ini, buat aku sih sangat amat bagus, dia nulis seperti ini, dia bilang, South Korea gitu ya, Korea Selatan, sebenarnya tuh punya musik populer yang tradisional. Kalau misalnya kalian tahu tuh kayak musik tradisional, kayak kita mungkin kalau di Indonesia dangdut gitu ya, ada musik tradisional yang lain, saya lupa namanya apa. Tapi yang namanya K-pop itu tuh industri. Jadi kalian jangan si K-pop itu adalah industrinya gitu ya, industri K-popnya. Nah, jadi kalau kalian melihat kenapa si industri K-pop ini tuh bisa melejit banget, karena mereka menawarkan nggak cuma lagu. Apa aja coba Elika yang dia tawarkan si K-pop ini? Visual Visual. Yang benar. Apalagi Erika? Bakat juga sih Ci, karena nggak main-main kan training mereka. Nggak cuma nari, nggak cuma nyanyi, narinya kayak orang gila, ya kan? Narinya kayak orang gila, gitu kan? Jadi itu beda banget. Dan yang ketiga, visual yang paling cakepnya bisa juga mereka main film, main drama. Jadi dalam satu boy band atau girl band itu kayak semua talenta digabungin. Di Amerika ada? Nggak ada. Hanya Korea Selatan yang menawarkannya. Itu langsung booming. Gitu, langsung booming, makanya K-pop itu tuh industri disebutnya. Dan sekali lagi, Amerika ataupun Inggris gitu ya, tidak memberikan hal itu. Jadi makanya kenapa langsung langsung bener-bener bisa mendunia. Karena nggak cuma satu talenta, tapi bisa multi talent. Jadi kan nggak gitu, benar tadi yang Elika bilang tuh persiapan mereka untuk jadi idol, yang disebutnya idol, itu tuh nggak main-main gitu ya. Setahu saya Super Junior itu kurang lebih 7 tahun trainingnya. BTS 4-5 tahun, kecuali Jungkook dia yang paling cepat cuma 2 tahun kalau nggak salah langsung gitu kan. Bayangin teman-teman, 5 tahun latihan nari, latihan nyanyi, latihan nari, latihan nyanyi, latihan acting, latihan nyanyi, latihan nari, latihan acting, terus aja gitu. Gimana enggak hebat hasilnya? Ya enggak? Gitu kan? Nah, jadi makanya mereka menawarkan sesuatu yang berbeda, boom. Jadinya benar-benar masif hasilnya. Jadi kalau buat aku memang luar biasa. Tapi balik lagi teman-teman, kita harus lihat K-pop ini adalah industri. Dan harus melihat juga bahwa mereka ini ada yang bilang tuh kayak budak. Si boy band, girl band ini budak. Karena mereka benar-benar, apalagi yang saya suka baca gitu ya, beberapa tuh yang kalau timbangannya naik itu mereka tuh harus sampai muntahin makanannya, terus nggak hanya boleh makan tahu. Coba bayangin Elika, kita cuma bisa makan tahu aja Elika. Gak kuat. Gak boleh makan babi, gak boleh makan saksang. Coba Elika, gak bisa. Makanya kita gak bisa jadi anggota girl band ya Elika ya, lupain aja ya.
Iya begitu. Jadi kalau buat aku luar biasa, luar biasa. Itu bener-bener kalau buat aku tuh industri yang super duper berhasil di Korea dan ya berbarengan dengan operasi plastik dan sebagainya ya, bener nggak sih? Karena kan ngebentuk apa dan sebagainya. Kalau buat aku itu bener-bener ngebentuk pribadi, apa namanya industri yang luar biasa. Nah tapi pertanyaannya bener banget ya. Tadi Elika sempat nanya apa boleh nggak sih kita dengerin lagu-lagu Korea, ya kan? Oh iya betul, Jenny, thank you banget. Kalau di Indonesia tuh dangdut, kalau di Korea tuh namanya trot, T-R-O-T, trot gitu ya. Jadi itu dangdutnya Korea, gitu ya. Iya bener banget, itu bener-bener tradisional Korea. Tapi kalau K-pop itu tuh sebenarnya blended antara apa namanya Western music sama Korean music gitu ya, digabungkan. Nah tapi memang lebih banyaknya lebih ke Western sebenarnya. Jadi taste Western ya kan, ada rap. Pertama kali aku denger lagu Korea tuh pusing banget. Lagunya kan mix language banget, tiba-tiba pakai Korea, tiba-tiba tengah-tengahnya do you understand kayak begitu kan. Kalau rapnya tuh bahasa Inggris campur pakai bahasa Korea. Oh, tidak gitu ya. Sampai saya bilang ini, tapi orang jadinya lebih bisa mengerti karena ada bahasa Inggris dalamnya. Makanya kenapa Big Hit Entertainment dia sangat pintar langsung menyasarnya dunia apa namanya Amerika. BTS itu kan langsung boomingnya karena Amerika dan dia pakai ya itu pakai lagu-lagu sisipan-sisipannya pakai bahasa Inggris karena itu bisa lebih mendunia dengan adanya apa internasional. Nah, udah gitu ini ada pertanyaan ya, apa namanya mau tanya girl band sama boy band beda nggak? Iya dong beda. Kalau girl band apa namanya anggota-anggotanya kebanyakan cewek-cewek, Twice, Momoland, siapa lagi sekarang ya, Red Velvet gitu ya, yang lagi heboh sekarang. Apalagi ya Alika ya, girl band. Oh yes, Blackpink in the house. Yeah, Blackpink in the house, you're right. Ya Blackpink. Kalau boy band ya mostly yang apa yang BTS lah, EXO lah. Coba di sini mana ARMY dan EXO, silakan acungkan tangan. Ya, ataupun Agase gitu dan semuanya itu boy band. Nah, jadi apa namanya kalau buat aku sih ini memang satu fenomena yang kita nggak bisa nutupin dan Indonesia pun sekarang ngikut ya nggak sih Elika? Kayaknya sekarang semuanya serba Korea deh ya. Kemarin aku baru tanya sama beberapa anak gitu ya, kalau misalnya ini COVID udah beres, mau main kemana? Banyak tuh Elika, ke Korea gitu ya. Karena kayaknya lagi booming banget dan kayaknya jadi impian gitu ya punya cowok mirip Kim So Hyun ya Elika ya. Ya atau kalau punya cewek tuh pengen yang kurus, ramping, rambutnya panjang, putih, hidungnya mancung. Well, gitu ya, itu jadi impian karena sekarang kiblatnya ke sana tuh. Kiblatnya tuh ngelihat bukan culture, tapi ngelihat fisik, ngelihat figur yang mereka lihat sehari-hari gitu ya. Itu apa? Ya itu orang-orang Korea gitu kan. Nah, tapi ya SNSD ya, kan mereka udah pada tua-tua nih ya sekarang ya. Kalau SNSD itu bareng sama Super Junior. Tapi kalau buat aku, kalau tadi Elika tanya, boleh nggak sih Ci jadinya dengerin lagu-lagu Korea? Menurut Elika gimana? Dengerin lagu Korea, nonton film drama Korea, boleh nggak kalau menurut Elika? Ya boleh lah Ci, itu kan produksi dari mereka dan ya untuk apa mereka produksiin kalau bukan untuk dinikmati orang gitu. Betul, setuju. Kalau buat aku secara pribadi sih oke-oke aja ya, karena aku sendiri apa namanya kalau kalian nonton YouTube-ku gitu ya, jadi kalian nih yang ada di sini boleh subscribe, like atau apa masuk ke YouTube-ku, judulnya Theology on the Street, pakai bahasa Inggris ya, Theology on the Street. Aku bahas ini sama Dwi. Apa kolegaku di STB, karena kalau dia drama banget, kalau dia tuh kayak Elika nonton drama tapi nggak tahu apa-apa soal musik Korea. Tapi kalau aku drama Korea ya kalau nonton nggak, tapi aku dengerin lagu, dengerin kok sambil kerja gitu ya.
dosen seminari bukan berarti selalu mendengarkannya himne ya. Jadi karena bayangin kerja di rumah ya Elika ya, terus cuma sekubikel ini nih kamarku dengerin himne apa jadinya? Gini nih, nguap gitu ya. Jadi aku selalu dengerin lagu-lagu yang lebih cepet gitu, pump up-nya. Jadi kadang-kadang aku dengerin lagu-lagu Korea lah. Nah, terus aku jadi mulai bertanya, boleh nggak sih dengerin lagu Korea gitu ya? Boleh nggak sih nonton film Korea, film drama Korea dan sebagainya? Aku sih ngerasa pasti boleh banget. Boleh banget. Tapi memang ada beberapa hal yang patut kita pertimbangkan gitu ya, kita pikirkan. Apakah dengan kita nonton film Korea atau drama Korea, nonton drama Korea atau dengerin lagu Korea itu membuat kita jadinya kecanduan atau enggak? Itu yang pertama kalau aku bilang gitu ya. Kalau misalnya ya ini Pak Teguh Juliawan ini teman partner saya, dulu dia mukanya kayak Kim So Hyun. Tapi setelah tinggal di Surabaya 5 tahun berubahlah dia jadi Soon. Ya, ya, gue ya, hai, satu hal, apakah nonton drama Korea atau dengerin lagu Korea itu jadinya kecanduan, addicted? Emang dengerin lagu Korea bisa addicted, Ci? Yes, bisa. Kalau drama Korea jelas lah ya, Elika ya, misalnya nonton kita kadang-kadang nih Elika ya mungkin dia juga bisa cerita, 16 seri hari ini aku cuma nonton 2 aja. Time management dong, 2 aja. Elika, bisa nggak 2 doang? Nggak bisa. Karena jadi maraton gitu. Betul banget, kadang-kadang itu loh, kadang-kadangnya kita tuh addicted, karena bagaimanapun dia pinter banget. Mereka kadang-kadang tuh nyelipin endingnya tuh ngegantung dan bikin penasaran. Ya kan, jadi kita mau nonton lagi. Hati-hati, kita juga harus punya manage. Gimana kalau suka K-pop, Ci? Emang gimana caranya addicted kalau misalnya sukanya lagu-lagu Korea? Hey, dari lagu Korea, nanti kamu pengen beli albumnya. Dan album-albumnya K-pop itu tuh mahal Elika. Yang saya punya yang EXO mana ya? Ponakan saya sih yang beli. EXO bukan aku ya, ponakanku ya suka. Aku sukanya BTS sama GOT7. Dia beli satu itu 1,2. 1,2 satu paket itu CD-nya tuh ya CD, tapi dapat fotonya, terus dapat stiker, dapat buku, dapat poster. Dan dikejar loh, karena limited edition. Oke, addicted. Terus nggak cuma itu, konser. Kalau misalnya konser pengen nonton. Udah gitu nggak cuma konser, kamu harus pengen punya light stick-nya. Udah nggak cuma light stick-nya, yang nontonin YouTube-nya terus ditontonin sampai lupa belajar, sampai lupa mandi, sampai lupa segalanya. Sama porsinya hati-hati ya, karena udah lebih dari jalurnya gitu. Nggak tidur, Elika pernah nggak tidur karena nonton drama Korea? Tidur sih, Ci, tapi ya 2 jam, 3 jam gitu. saya pernah beneran. Jadi sampai jam 4 pagi gitu ya, udah ayam berkokok. Ngapain ya cuma tidur 2 jam? Aku bablasin loh Elika. Jadi aku tuh bener-bener kerja tuh dengan mata kayak zombie gitu ya, hanya karena aku nonton drama Korea. Maaf ya, nggak apa-apa, karena saya sudah bertobat ya, jadi saya memberikan aib-aib saya di tempat ini ya. Tapi itulah addicted-nya saya sampai lupa waktu, dan akhirnya apa? Sakit mah saya muncul lah, kerja nggak optimal lah, emosi tidak terkontrol lah, hanya karena kitanya nggak bisa kontrol waktu. Apakah salah drama Koreanya? Apakah salah musik K-pop-nya gitu ya? Apakah si girl band, boy band-nya? Nggak juga. Tapi karena kitanya nggak manage waktu. Jadi hati-hati kalau misalnya sudah addicted gitu ya. Lalu yang kedua, gini loh, kita sebagai tadi Elika tanya, kita Tuhan jadinya bohong drama
Korea, boleh nggak sih kita sebagai anak Tuhan dengerin? Yes, of course. Tapi tetap prioritas kita Tuhan dong. Ya nggak sih, Elika? Tetap aja prioritas kita ketemu Tuhan dulu dong, pagi-pagi atau malam-malam gitu sebelum tidur. Apa renungan kalian jalan nggak gitu ya? Apakah kalian baca Alkitab ini jalan nggak, rutin nggak? Saya suka refleksi gini, saya mau hitung-hitung ya, berapa jam saya nonton drama Korea, bandingin sama berapa jam saya baca Alkitab. Kalau nonton drama Korea tahan 4-5 jam, masa baca Alkitab dan renungan setengah jam nggak mau? Keterlaluan namanya. Benar-benar. Gitu loh. Tuhan tuh nggak minta 4-5 jam loh bersekutu dengannya, enggak. Dia cuman perlu benar-benar kalian stick gitu ya, benar-benar fokus sama dia. Setengah jam, kalau misalnya you can do it 40 to 60 minutes, why not gitu ya. Tapi dia nggak perlu berjam-jam, tapi benar-benar hubungannya dekat gitu sama Tuhan. Jadi yang pertama prioritas, pertama jangan sampai addicted, jangan sampai kecanduan. Lalu yang kedua yang paling penting adalah yang kalau buat aku prioritas kalian tetap Tuhan. Gitu ya. Jadi kalian kalau buat aku ya, nonton drama Korea for relaxation. Bener nggak sih Elika? Kalau bahasanya aku tuh ya sama ini Paulus ini kembaran saya. Bukannya itu, tapi misalnya gini loh Elika. Kadang-kadang saya suka berpikir ini buat diri saya sendiri ya. Saya diberkati sama Tuhan. Kerjaan saya dikasih sama Tuhan. Makanan, minuman dikasih sama Tuhan. Semuanya Tuhan tuh yang kasih dan Tuhan berkati. Tapi saya menempatkan diri saya lebih mementingkan drama Korea, K-pop, yang mereka aja nggak tahu siapa saya. Gitu. Tapi Tuhan saya tahu siapa saya, gitu. Masa saya nggak mau ketemu, gitu ya, sehari batas sejam, setengah jam atau 1 jam. Jadi kalau buat aku boleh, enjoy, tapi tetap put God as your priority. Atur waktu. Bener banget ini ya. Siapa ini namanya? Flores dan Putri ini ya. Nggak salah banget, tapi asal kita bisa ngatur waktu. Terus yang kedua nih, yang ketiga, Elika, kita jadi anak Tuhan tuh dikasih otak, dikasih kemampuan buat berpikir, buat menimbang. Jadi be smart gitu ya, tetap harus punya kecerdasan. Ini drama yang saya tonton benar-benar buat saya relax gitu ya, karena kalau saya secara pribadi nonton drama Korea tuh benar-benar buat relaksasi, buat hahihi gitu ya. Terus, tapi apakah ini mengajarkan kebaikan, mengajarkan hal yang benar atau tidak? Tapi kalau misalnya ternyata Tuhan tuh udah nitipin namanya Roh Kudus dalam diri kita, jadi kita bisa discern, bisa membedakan yang saya nonton ini berguna atau nggak berguna sih, gitu ya, membuat saya relax atau membuat saya nambah marah, gitu ya. Saya suka bilang teman saya waktu kemarin itu loh, Elika, waktu The World of the Marriage itu loh. Oh, ya. Ya. Saya punya teman, ya, udah menikah, udah punya anak 3 gitu ya. Setiap kali ketemu saya, dia ngebahas film itu sambil marah-marah. Kebawa emosi. Iya. Aku tuh sampai saya gitu kan, kita lagi makan Korea gitu pakai ini anggap sumpit ya. Jangan banyak ngomong, Gra. Gue tuh lagi pengen makan, kenapa lu marah-marah? Gue bukan cowok yang ada di film itu, kenapa lu marah-marah sama gue gitu kan. Nah ini nonton malah jadi nambah emosi gitu kan. Terus suaminya sebelahnya, iya gue jadi pusing, cina. Gue padahal nggak pernah mau berpikir untuk selingkuh, tapi gara-gara film itu gue jadi berpikir gimana caranya gue bisa selingkuh. Jadi kamu aku halo, hati-hati gitu ya apa yang kamu tonton, dan be smart juga gitu ya kalau misalnya hati-hati teman-teman yang remaja ya. Kadang-kadang kita nonton drama Korea tuh banyak yang romantisnya, banyak yang percintaannya, banyak yang mengajarkan, oh tinggal serumah nggak apa-apa tanpa menikah, oh ciuman nggak apa-apa gitu kan ya, oh nggak apa-apa pegang-pegang sampai dan sebagainya. Nah teman-teman, kita tahu ya mana kita harus memilah mana yang benar dan mana yang salah ya. Oke, karena buat aku banyak hal-hal yang buat aku sih ya kalian sebagai remaja harus tetap menjaga tubuh kalian sebagai
apa bait yang suci gitu ya, terus soal ciuman dan sebagainya. Kalau buat aku kalau belum waktunya jangan. Tapi kan kalau di drama Korea itu setidaknya semuanya itu kayak relatif dan semuanya oke-oke aja gitu ya, asal lu jangan hamil gitu. Iya loh, jadi semuanya serba relatif. Aku pikir oke deh gitu ya, please deh gitu ya. Kalau buat aku coba bilang mana yang harus kalian tonton, mana yang enggak, dan mana yang bermakna, mana yang enggak. Dan kalau itu soal drama Korea, tapi kalau soal K-pop ya, soal lagu ya, Elika, kita juga harus berpikir dulu tuh kalau aku dengerin ya pokoknya asal enak. Tapi sekarang aku mulai membaca, belum tentu lagu-lagu yang enak, kata-katanya tuh membangun. Nah, jadi sekarang aku sekarang kalau nonton dengerin lagu-lagu apa dan sebagainya, aku suka cek apa sih artinya gitu ya. Bukan terakhir, tahun 2019 aku suka banget sama lagu-lagunya BTS. Terus kenapa ya kok bisa sih BTS ini sampai diundang ke UN, ke PBB gitu ya. Apa sih isi kata-kata lagunya sampai kayaknya tuh muatin banget anak-anak remaja gitu di Amerika dan sebagainya. Oh, ternyata isi lagunya ini gitu loh Elika. Jadi kan banyak terjemahannya kan. Nah, kalau buat aku itu penting loh buat teman-teman kalau kalian dengerin lagu Korea, ngerti apa isi lagunya. Aku punya anak remaja itu sampai bisa bahasa Korea, nggak les, Elika, hanya karena dia sering banget nerjemahin lagu-lagu Korea itu, karena ya disuruh, katanya kalau misalnya mau dengerin lagu Korea harus tahu artinya apa. Tapi kan lama-lama saking sering-seringnya kan kosakatanya nambah kan gitu ya. Dia satu sisi jadi hebat loh, jadi dia bisa bahasa Korea, tapi dia juga tahu apakah lagu ini oke atau enggak. Nah, beberapa lagu dia bilang enggak semuanya lagu boy band tertentu bagus-bagus loh Ci kata-katanya. Banyak juga yang cursing, kutukan-kutukan isinya. Jadi aku nggak dengerin loh Ci kayak gitu. Oh gitu ya. Dia kasih tahu ini lagu ini nih Ci, jangan didengerin. Porno katanya. Kata-kata lagunya. Oh gitu ya. Hebat loh. Jadi kalau buat aku, kalian nih sebagai anak remaja harus smart. Gitu ya, memilah, dan juga kalian sekarang ini punya Google Translate, ya translate aja gitu apa isinya. Kalau memang ternyata isinya oke dan sebagainya, dan kalian senang sama musiknya, enjoy. Kenapa enggak gitu? Ya nggak sih, Elika juga mungkin ngerasain ya, kadang-kadang ada beberapa lagu kok ini enak banget gitu ya, kayaknya membuat tidurku lebih nyenyak gitu ya. Hati-hati loh Kak lagunya, isinya apa Kak? Itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, kalau buat aku sih kita sebagai anak Tuhan, dikasih Roh Kudus sama Tuhan untuk bisa membedakan, tetapi jangan lupa juga kita harus mengikut sertakan Tuhan lah. Bisa kita nonton drama Korea, kita lagi dengerin lagu-lagu Korea, coba ingat, Tuhan, kok lagu ini bagus banget ya. Ini yang nyanyiinnya anak Tuhan bukan ya? Kalau misalnya bukan anak Tuhan, aku mau doain deh buat dia. Contoh ya Elika punya artis yang sangat lu suka nggak sih? Aktor yang lu suka banget gitu. Di drakor. Iya. Hyun Bin ke, Bung Yo ke, siapa gitu? Itu Ci, Lee Seung Gi. Oh, kamu suka Lee Seung Gi? Aku nggak suka. Jadi kita aman, kita nggak akan rebutan ya. Baiklah. Pertanyaan aku sama Elika, kamu pernah ngedoain gak Lee Seung Gi? Enggak sih, Ci. Nah, itu pertanyaanku juga. Mungkin sekarang kita harus berpikir, kalau kita suka banget sama aktor ini, pernah nggak sih ngedoain kita supaya dia kenal sama Tuhan, supaya dia punya kehidupan yang baik, supaya dia nggak stres sama haters, supaya dia sukses, film-filmnya jadi berkat, dan kayak gitu. Mungkin inilah maksud aku, ikutkan Tuhan gitu ya dalam hobi kita. Kalau bahasanya Dwi itu include God in our hobby. Jadi kalau kita dengerin lagu-lagu, aku itu loh, kayak itu aku kalau kalian tahu J-Bomb itu vokalisnya GOT7, dia tuh sering banget pakai kaos tuh bentuknya salib. Jadi gambar salib. Terus dia aksesorisnya banyak yang salib. Terus dia cincinnya salib. Terus aku pikir mungkin dia Kristen gitu ya. Jadi terakhir aku suka doain dia, semoga dia tuh jadi orang yang benar gitu ya, nggak terlibat drugs, nggak terlibat seks, nggak stres. Kalian mungkin teman-teman tahu ya bahwa banyak sekali anggota boy band atau girl band tuh yang bunuh diri karena haters. Ada beberapa sih yang aku tahu, Kohara gitu ya, lalu anggotanya Shiny. Nah, kita mungkin nih waktunya kita untuk doain mereka supaya mereka dijagai Tuhan
Dan who knows kalau mereka benar-benar malah dijamah Tuhan dan jadi seorang Kristen yang luar biasa, jadi berkat plus jadi artis, jadi idol juga gitu. Jadi kalau buat aku ini sangat amat penting gitu ya untuk kita sebagai anak Tuhan. Apa yang membuat kita beda ya kita berdoa untuk mereka gitu. Lalu next ya yang keempat nih. Kita tuh jadi anak Tuhan, mau dengerin lagu, mau nonton drama Korea, harus tetap membumi, be real gitu ya. Jangan tiba-tiba nanti Elika ngasih tahu ke aku, Ci, aku mau merit loh, terus kirimin kartu undangannya, fotonya Elika sama Lee Seung Gi. Jangan sampai ya Elika ya. Harus tetap nyata, harus tetap lihat kenyataan ya, be real gitu ya. Jangan sampai berhalusinasi. Oh, aku pengen punya kehidupan seperti di drama-drama Korea. Oh, aku ingin kehidupan terkenal kaya seperti boy band, girl band. Hello. Kenyataan itu nggak semanis itu gitu loh. Makanya kenapa banyak yang depresi. Kalau kalian baca-baca itu banyak banget artis-artis Korea tuh yang depresi, yang akhirnya kecanduan, drugs, alkohol, bahkan sampai bunuh diri. Karena apa? Karena memang yang ditampilkan tuh semuanya yang baik-baik gitu loh. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya, be real. Kalian suka, enjoy, tapi jangan sampai kalian jadinya ikut masuk ke dalamnya dan berhalusinasi. Nah, ingat ya, kita jadi anak Tuhan, tetap harus jadi diri kita. Tuhan memberikan identitas sebagaimananya saya, Pauline, sebagaimananya Elika, yaitu udah konten gitu loh, udah nggak usah ditambah-tambah apalagi, nggak usah dioperasi hidung ya, Elika ya, hidungmu udah oke-oke aja ya, Elika ya. Bikin virus ya. Ketirus gitu ya. No, tapi jadilah dirimu apa adanya dan bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Nah, yang terakhir kalau buat aku secara pribadi, kalau buat aku ya, ada beberapa anak-anak remajaku tuh pengen sekarang jadinya belajar sinematografi, belajar art, belajar bisnis movie dan music itu ke Korea. Aku pikir that's good gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa masuk ke dunia perfilman, musik di Korea, ya jadilah misionari-misionarinya Tuhan di dunia itu gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa, ya kalian balik lagi ke yang tadi, include God. Doakan semoga semakin banyak orang-orang di perindustrian Korea ini yang kenal Tuhan, yang cinta Tuhan. Jadi hasil musiknya, hasil filmnya, hasil dramanya tuh membawa pesan-pesan Tuhan di dalamnya. Gitu. Kalau buat aku, Tuhan tuh bisa pakai cara yang luar biasa, cara yang bahkan nggak pernah kita bayangkan mungkin gitu ya, melalui musik, melalui film, melalui drama mungkin jadi pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang menggugah orang untuk mencintai kehidupan, menggugah orang untuk mencintai Tuhan gitu ya. Nah, saya pikir kita sebagai anak-anak Tuhan harus banyak berdoa, dan kalau misalnya kalian punya impian gitu ya untuk jadi sekolah atau jadi musician, jadi apa, ya jadilah orang-orang yang membawa pesan ini. Nah, aku sih ngerasa 5 hal ini ya, 6 hal, ya jangan sampai addicted, lalu pentingkan Tuhan, prioritaskan Tuhan senantiasa, be smart gitu ya, tetaplah cerdas, memilih, hati-hati, mungkin ada bidat-bidat atau hal-hal yang buruk di pesan di balik drama atau pesan di balik lirik-lirik lagunya, kalian harus cek itu semuanya. Lalu ikutkan Tuhan dalam hobi kalian gitu ya. Doakan orang-orang yang ada di drama itu, doakan orang-orang yang ada di permusikan di Korea. Lalu jangan ngawang-ngawang, jangan berhalusinasi gitu ya. Jangan berpikir Anda akan menemukan Lee Min Ho dalam kehidupan Anda dan menikah dengan Lee Min Ho, terus menikahnya pakai white horse gitu ya. Itu hanya ada di drama. Ya, oke. Dan yang terakhir, di anak Tuhan, waktunya kita pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, kalau misalnya nanti kalian jadi sutradara, kalau one day kalian jadi scriptwriter, one day kalian jadi artis, bahkan musisi, ya jadilah orang-orang yang membawa pesan kebaikan Tuhan. Itu sih Elika, kalau buat aku, think smart ya untuk semuanya itu. Mungkin nanti aku cuma mau kasih satu ayat nih buat teman-teman ya, nanti kita masih ada 10 menit lagi sebelum tutup.
Tapi satu ayat buat teman-teman semuanya dari Pengkhotbah 11 ayat 9. Mungkin nih semua udah pada tahu ya ayat ini. Tapi kalau buat aku dan termasuk relate ke aku juga sih Elika ayat ini. Soal ini loh, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Titik. Tapi nggak cuma titik, ada koma loh. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kontradiksi. Satu sisi enjoy, tapi satu sisi hati-hati yang lu enjoy ini harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di pengadilan. Jadi intinya apa? Sebagai remaja-remaji Tuhan, jadilah remaja, jangan sok tua. Gitu ya, nikmati gitu ya keremajaan kalian, enjoy the music, enjoy the manga gitu ya, atau Korea atau Korea drama dan sebagainya. Tapi hati-hati yang saya bilang tadi, pilih mana yang memang layak, wajar, boleh kalian tonton atau kalian dengar. Karena hati-hati semuanya itu kalau salah, itu kalian harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Gitu. Itu sih Elika. Ada yang kalau Elika mau tanya atau mau tambahkan, we still have time. Oke, thank you so much, Ci. Sharing yang sangat memberkati. Jujur, aku sangat-sangat terberkati beneran dengan sharing Cici. Dan nambah pengetahuan juga nih, Ci, tentang dunia K-pop and K-drama yang nggak terlalu familiar buat aku begitu. Tetapi, ya ada pertanyaan nih, Ci. Dari anak remaja. Nah, dia tanya soal Kak, salah tidak kalau misalnya kita lagi bad mood atau sedih gitu, terus kita malah lebih ingat idola kita daripada Tuhan dengan alasan saya ingat idola saya. Wah, aduh, kesian ya Tuhan di nomor 2 kan nih kalau begini ya. Gini loh. Bener banget kalau misalnya ada lagu yang membuat kalian lebih baik gitu ya, merasa lebih nyaman. Tapi inget loh, satu hal saya mau bilang ya, Tuhan kita kenal kita, tapi idol kita nggak kenal kita. Ya, jadi kalau misalnya kalian lagi bener-bener lagi terpuruk, lagi sedih, lagi carilah Tuhan terlebih dahulu. Gitu ya, doa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah itu kalian ngerasa, kayaknya gue pengen denger lagu ini, go ahead. Gitu ya, silakan aja. Tapi first come to first gitu ya, yang paling utama cari Tuhan dulu. Serahkan, karena Tuhan yang tahu kita, Tuhan loh yang create kita gitu ya. Datang dong sama ownernya kehidupan kita terlebih dahulu gitu ya. Curhat dulu, apa dulu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sambil jalan terus pengen dengerin lagu, pasti ya go ahead gitu, silahkan. Oke? Itu aja sih kalau buat saya. Kecuali kalian deket banget tuh sama si idol, deket banget tuh bisa WA-an. Halo kalian, Ci. Aduh, iya gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh suka salah kaprah loh, Kak. Kita ngerasa bahwa idol, apalagi kalau misalnya itu loh, ada beberapa anak remaja tuh suka berantem. Gua ARMY, lu EXO, kita nggak temenan. Dalam hati ya, emang si EXO sama si BTS peduli emang sama lu, emang kenal emangnya dia sama lu gitu ya, kenapa lu jadi ribut berdua gitu kan. Ya jangan sampai ya teman-teman seperti itu ya. Iya betul. Oke, thank you so much sih, sepertinya waktunya sudah tidak cukup jika Siap. Harus buka pertanyaan lagi. Dan thank you banget untuk sharingnya malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah join malam hari ini, meskipun keluar masuk ya, tidak apa-apa. Nanti IG Live ini bisa share begitu ya ke IGTV, dan teman-teman yang belum join bisa nonton di situ, karena ini sharing yang sangat memberkati, keren banget, mantap. Thank you so much ya Ci untuk sama-sama sharingnya. Dan malam hari ini kita mau sama-sama tutup IG Live kita dengan doa. Mohon kesediaan Cipau ya untuk mendoakan kita semua. Yuk, kita doa ya.
Thank you banget Tuhan, kami boleh ada di IG Live ini walaupun waktunya sangat terbatas, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu nggak terbatas. Pimpin kami, jagai kami, dan terus guide kami ya Tuhan, untuk jadi remaja-remajanya Tuhan yang mau hidup dalam kebenaran Tuhan, tanpa ada kompromi, dan walaupun dalam kemudaan kami boleh enjoy K-pop, musik, drama, tapi kami juga boleh terus Tuhan pimpin untuk boleh memilah dan memilih mana yang boleh kami tonton, boleh kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus terus pimpin kami semuanya untuk terus hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan kami terus bisa membawa pesan Tuhan kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus nantiasa, dan buatlah kami menjadi anak-anak yang terus mau belajar. Thank you, kami mau serahkan untuk ke depan dan juga Elika ke dalam tangan-Mu dalam pelayanannya di Palu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Ci. Sama-sama Elika, God bless you ya di Palu ya. Iya, kapan-kapan Cici kesinilah. Setelah COVID ya. Oke, sip. Thank you ya semua ya. Oke, God bless you. Oke, bye-bye.